kalian scroll media sosial terus nemu postingan teman lama yang sekarang tuh udah kerja atau kuliah di luar negeri, di Jepang, di Australia, di Jerman, atau bahkan di Amerika. Dan di captionnya mereka nulis, akhirnya kabur aja dulu. Kelihatannya lucu ya, kayak sarkasme recehan anak Twitter gitu. Tapi coba deh renungin dikit, buat banyak anak muda sekarang, hashtag itu bukan lagi cuma lelucon aja. Itu tuh suatu keresahan, suara hati yang udah capek, dan semacam surat terbuka buat realita hidup yang bikin kita kadang ngerasa nggak punya pilihan lain selain daripada pergi. Dari kecil kita udah diajarin mimpi yang indah, kayak misalkan sekolah yang tinggi, kuliah keren, kerja mapan, terus sukses, dan bisa bikin bangga orang tua. Tapi realitanya, lulus kuliah tuh bukan garis finish, tapi malah jadi garis start yang menuju hidup yang lebih jungkir balik lagi. Coba bayangin deh, kamu tuh udah punya IPK 3, sekian, aktif organisasi, jadi panitia event gede, magang 2 kali, dan CV kamu tuh udah kayak keren banget. Tapi begitu buka job portal, langsung deh kena mental. Syaratnya minimal 2 tahun pengalaman di bidang yang sama. Lah, kita aja baru lulus, pengalaman dari mana? Dan ini tuh bukan pengalaman 1 atau 2 orang aja. Data dari BPS tahun 2023 bilang tingkat pengangguran terbuka dari kalangan sarjana ada 10,24%. Yang mana hal ini lebih tinggi daripada lulusan SMA atau SMK. Jadi meskipun kamu punya gelar S1, S2, itu belum tentu bikin kamu langsung dapat kerja. Sementara itu, biaya hidup makin nggak masuk akal. Contohnya Jakarta, salah satu ibu kota negara kita, masuk salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di Asia Tenggara. Tapi gaji UMR-nya apa nggak kejar-kejaran sama inflasi? Banyak loh anak muda di Jakarta yang kerja full time tapi gajinya itu cuma 4-5 juta per bulan. Untuk sewa kos aja udah makan setengah dari gaji. Belum lagi makan, transportasi, jajan kopi, biar sedikit lebih waras mungkin. Jadi ya muncul deh pertanyaan klasik, kayak kalau begini terus kenapa nggak coba cari peluang di luar negeri aja? Nah dari situ lahirlah hashtag kabur aja dulu. Lucu sebenarnya, tapi agak nyesek aja. So, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febiana Eva Lydia Putri. Hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita dan pemikiran tentang sesuatu yang menurut saya sedang menjadi obrolan banyak orang, terutamanya generasi muda. Sesuatu yaitu tentang mimpi, tantangan, dan keinginan untuk kabur. Banyak dari kita akhirnya berpikir meninggalkan Indonesia bukan karena kita tidak cinta Indonesia, tetapi karena kita lelah, karena kita capek, karena kita merasa bahwa di negeri Indonesia ini kita tidak diberi ruang untuk tumbuh. Budaya kerja masih banyak yang toksik, senioritas lebih penting dari kapasitas, lembur gak dihargai, dan gaji yang gak sepadan. Dan susah banget tuh naik kelas kalau kita gak punya orang dalam. Sementara di luar negeri ya walaupun jauh, walaupun susah, tapi setidaknya kalau kita kerja lebih keras lagi, hasilnya tuh tetap ada dan kelihatan. Gajinya lebih fair, jam kerja jelas, dan jalan untuk berkembang itu ada. Gak heran sih, menurut data dari OECD, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pelajar dan profesional migran paling cepat di Asia Tenggara. Tahun 2022 contohnya, ada lebih dari 70.000 pelajar Indonesia di luar negeri, dan banyak dari mereka tidak kembali ke Indonesia. Bukan karena lupa daratan, tapi bingung kalau balik mau ngapain. Kita mungkin suka banget bilang kalau, loh kok lari sih, kok kabur, bukannya berjuang di negeri sendiri. Tapi ya jujur-jujur saja, gimana mau berjuang kalau sistemnya aja ngehalangin setiap langkah anak muda kita. Kalau suara anak muda nggak pernah didengar, kalau ide kita malah diketawain karena dianggap terlalu idealis. Kita perlu merubah mindset. Pergi ke luar negeri itu bukan berarti lari dari tanggung jawab.
Justru banyak dari mereka yang pergi untuk memiliki semangat yang lebih besar buat membuktikan diri. Mereka pengen belajar, pengen bertumbuh, pengen membangun koneksi, dan suatu saat mereka juga ingin pulang. Atau setidaknya kalau mereka nggak pulang, mereka pengen kasih kontribusi yang nyata dimanapun mereka berada. Contoh paling gampang adalah Rich Brian. Beliau adalah seorang anak muda Indonesia yang tembus pasar musik global lewat lagu debutnya Dastik di tahun 2016. Saat itu umurnya masih belasan tahun, tetapi dia bisa collab dengan musisi dunia dan tetap membawa nama Indonesia. Di video klip Balinya, dia membawa nuansa tropis ala Indonesia. Di panggung Head in the Clouds, dia tampil dengan latar bendera merah putih kebanggaan. Itu bukan suatu show off, itu statement bahwa ini loh saya di sini, tapi saya dari Indonesia. Dan dia pergi tetapi tidak lupa. Bukan hanya Rich Brian, ada juga nama-nama besar yang kita kenal seperti Nadiem Makarim yang dulu sekolah di Harvard, kerja di luar negeri, tapi tetap pulang buat membangun Gojek dari nol, dan sekarang menjadi mantan Menteri Pendidikan Indonesia. Atau ada juga Dr. Warsito Purwotaruno, ilmuwan Indonesia yang pernah riset di Jepang dan membuat teknologi electric capacitive cancer therapy. Waktu idenya ditolak di Indonesia, dia malah bikin risetnya jalan di luar negeri. Tapi sekarang, dia kembali dan terus mendorong teknologi kesehatan dalam negeri. Dan jangan lupakan juga, ada Anies Baswedan. Dulu dia sempat menjadi peneliti dan pengajar di Amerika. Tapi, dia balik dan akhirnya menjadi rektor termuda di Indonesia dan berkarir di ranah publik. Kemudian ada juga ribuan mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri. Bukan cuma buat dapat ijazah aja, tapi juga buat belajar cara kerja sistem di luar negeri itu seperti apa, supaya suatu hari nanti ketika mereka kembali bisa diterapkan di Indonesia. Banyak dari mereka aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia, membuat diskusi, forum, bahkan diplomasi informal dengan dunia luar. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, diaspora Indonesia sekarang jumlahnya lebih dari 9 juta orang yang tersebar di 90 lebih negara. Dari situ, sekitar 70% berpendidikan tinggi atau profesional, mulai dari bidang teknologi, ekonomi, hingga sains dan kebudayaan. Mereka bukan cuma kabur, tapi mengakar di luar dan tetap terhubung dengan akar di tanah air. Bahkan, sekarang sudah terdapat komunitas seperti Indonesia Teknologi dan Indogo, yang isinya adalah diaspora teknologi Indonesia yang bekerja di perusahaan seperti Google, Microsoft, Netflix, dan juga SpaceX. Mereka aktif membantu mentoring anak muda Indonesia dari jauh, bikin program coding gratis, startup accelerator, dan micro investment buat bisnis lokal. Jadi intinya seperti ini, yang pergi bukan berarti lupa, yang di luar belum tentu hilang arah. Kadang mereka cuma lagi ngumpulin bekal aja buat suatu saat nanti kalau saatnya tiba mereka balik dan membawa sesuatu yang lebih besar. Dan tidak semua kontribusi itu harus ditunjukkan dengan pulang kampung. Ada juga yang berkontribusi dari jauh, seperti menulis artikel, bikin podcast, ngajar online, bantu promosi UMKM lewat platform global, atau bahkan menjadi role model untuk anak-anak Indonesia yang lain. Mereka sadar, jadi mereka Indonesia itu bukan cuma soal tempat tinggal aja, tetapi soal bagaimana kita membawa nama Indonesia dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada. Tapi coba kita membayangkan bagaimana sih kalau kita nggak harus kabur buat bisa berkembang. Bagaimana juga kalau Indonesia itu bisa menjadi rumah yang bukan hanya sekedar tempat lahir, tetapi juga tempat berkembang. Bayangin, dunia kerja itu sekarang udah fair, tidak mengandalkan orang dalam dan benar-benar membuka pintu untuk siapapun yang punya potensi di dalamnya. Bayangkan saja kampus yang
tetapi juga ruang bebas untuk berpikir. Bayangkan juga birokrasi di Indonesia ini tidak ribet. Bayangkan saja juga sistem pendidikan yang murah, inklusif, dan memberikan kesempatan buat semua orang. Terdengar egois bukan? Iya, tapi bukan gak mungkin. Contohnya ada negara Finlandia. Pendidikan mereka sudah menjadi top dunia. Gak ada ujian nasional yang bikin stres, murid dan juga guru setara. Ada juga nih Selandia Baru yang mendukung startup dengan insentif buat anak-anak muda. So, kenapa kita gak bisa? Yang lebih penting dari pergi adalah apa yang dibawa kembali. Kita nggak bisa dan kita nggak perlu tahan semua orang buat tetap tinggal di sini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat Indonesia layak untuk kembali, layak untuk dibanggakan, layak untuk dibela. Karena yang penting bukan kaburnya, tapi apa yang dibawa pulang. Entah itu ilmu, entah itu pengalaman, entah itu jaringan, atau bahkan hanya cerita aja. Cinta sama tanah air tidak harus selalu berupa fisik. Kadang cinta itu hadir lewat karya, lewat dampak, lewat kontribusi yang nyata. Jangan tanya kenapa mereka pergi, tapi ciptakan alasan untuk mereka kembali. Teman-teman, keputusan untuk pergi bukan selalu soal lemah. Kadang itu justru bentuk suatu keberanian. Berani keluar dari zona nyaman yang udah kita kenal, berani menghadapi dunia yang lebih luas, berani buat mencari tempat yang bisa bikin kita tumbuh lebih baik, lebih besar, lebih hidup. Karena hidup bukan cuma soal kerja dan bertahan, tetapi juga soal berkembang, mengejar mimpi, dan merasa hidup itu punya makna yang lebih besar. Tugas kita bukan buat menyalahkan mereka yang pergi, dan jangan tanya kenapa mereka pergi. Yang penting adalah bagaimana caranya kita membuat mereka kembali, membuat mereka ingin kembali. Dan jangan sampai mereka pergi karena kita gak bisa kasih kesempatan atau tempat yang cukup buat mereka tumbuh di sini. Kita harus berusaha bikin sistem yang bikin mereka mikir kayak, aku pengen balik deh, pengen berkontribusi lagi di sini. Bukan sebagai paksaan, tetapi dengan alasan yang kuat. Alasan untuk pulang dan berjuang bersama-sama. Alasan bahwa Indonesia juga punya tempat buat mereka yang berkembang, punya peluang untuk mereka yang membawa perubahan. Indonesia bukan cuma soal siapa yang tetap tinggal, tetapi siapa yang berani terus berjuang, siapa yang gak nyerah meskipun tantangan terus datang. Dari manapun mereka datang, kemanapun mereka pergi, yang penting adalah tetap memiliki semangat yang sama untuk membangun negeri ini bersama-sama dengan segala cara. Dan apabila hari ini kalian masih di sini atau berada di luar sana dan sedang mencari jalan atau memikirkan langkah berikutnya, jangan pernah merasa sendirian. Karena kita semua sedang dalam perjalanan yang sama. Sedang mencari jati diri, sedang bertumbuh, dan tetap berharap. Harapan bahwa suatu hari nanti kita bisa menyebut Indonesia bukan cuma sebagai tempat lahir kita, tetapi sebagai tempat yang layak untuk hidup, untuk tumbuh, dan yang paling penting untuk pulang. Tempat yang bisa